program pemerintah tentang air bersih yang ada di masyarakat. Itu Pak. Prosesnya sangat banyak. Bapak-bapak sudah membuatkan proposal ya, sudah membuat proposal. Dari proposal sudah diajukan ke kabupaten. Dari kabupaten kemudian turun verifikasi. Waktu itu diwakili Pak Sibri. Pak Sibri sebagai pakem yang memverifikasi di Desa Paupalidaya. Itu memverifikasi, benar nggak sih Paupalidaya itu butuh air kan itu. Maka Pak Sibri telah memverifikasi itu. Ternyata Paupalidaya benar-benar butuh air. Maka Paupalidaya dapat program Pamsimas. Dari verifikasi kemudian kan diajukan lagi ke kabupaten. Itu lalu ada yang namanya perankingan, Pak. Dari perankingan, dari itu di-ranking ternyata Paupalidaya dapat. Dan satu-satunya di Kecamatan Ketapang yang dapat cuman Paupalidaya. Oleh karena itu saya mengharapkan untuk kedepannya Paupalidaya ini bisa menjadikan contoh untuk program Pamsimas di tahun-tahun berikutnya. Dan hasilnya saya mengharap betul-betul maksimal. Semua akan dikerjakan oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat, direncanakan oleh masyarakat. Itu semua dikelola oleh masyarakat dan nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Itulah yang namanya program Pamsimas. Oleh karena itu nanti akan membuat yang namanya peta sosial. Nah, dari peta sosial itu nanti akan ada yang namanya transaksi log. Kita melihat ke lokasi lapangan, di mana letak sumbernya. Kita akan mengetahui berapa beda tingginya antara letak sumber dengan daerah pelayanan. Sehingga nanti kalau sudah ditemukan, kita akan mengetahui berapa sih tandon atau reservoir dibuat itu dengan ketinggian berapa. Itu nanti juga dari beda tingginya. Dari situ nanti akan membuat yang namanya PJM Proaksi, program jangka menengah tentang program kesehatan air bersih dan sanitasi. Itu semua nanti bapak-bapak semua yang akan membuat perencanaan itu. Saya hanya memfasilitasi. Sebab saya tidak tahu apa sih rencana program ke depannya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dalam bidang air bersih, kesehatan dan sanitasi tersebut. Yang tahu adalah bapak-bapak semua yang ada di desa ini. Tuh. Setelah dari PJM Proaksi nanti ada yang namanya RKM, Rencana Kerja Masyarakat. Di RKM ini nanti akan kita tentukan ya, untuk program tahun ini saja yang didanai oleh Pamsimas besarannya adalah 220 dari BLM, in-cash-nya dari bapak-bapak itu yang 11 juta rupiah, dan berupa in-cash atau tenaga kerja atau kalau bentuk material senilai 44 juta rupiah. Itu dari bapak-bapak semua. Bapak-bapak semua lah. Dari situ nanti akan program 1 tahun dibuatkan suatu rencana kerjanya kayak apa. Terus kemudian mungkin ada pelatihannya kapan, kita melakukan pelelangan kapan, ya. Lah, pelelangan itu nanti ya, bahwasanya kalau kita berupa jasa itu maksimalnya adalah 50 juta. Lebih dari 50 juta wajib untuk mengikuti lelang dalam bidang jasa, misalnya tentang pengeboran. Tapi kalau dalam material atau barang ya, itu 100 juta baru diadakan lelang. Kalau kurang dari 100 juta tidak perlu lelang, hanya saja bapak-bapak semua sebagai pengurus KKM dan Fatlak itu nanti akan membuat survei atau mencari survei harga di toko-toko material. Minimal ada 3 toko material yang akan kita survei tentang harga barangnya itu. Nah, misalnya semen, bapak beli di toko Bapak Abdul Aziz. Bisa juga kalau memang dari Bapak Abdul Aziz itu paling murah di antara 3 toko yang disurvei. Tapi kalau yang murah yang lain ya nggak perlu di situ, di toko yang lain. Kemudian besi, kemudian ada juga pasir, ada koral atau tensela. Kalau di sini apa bahasanya Bapak? Kalau batu kecil-kecil untuk campuran itu batu cor ya, batu